Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, ini ada Bapak. Saya juga Bapak. Dan yang di luar ini banyak bapaknya juga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam yang paling besar, ya, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan alhamdulillah pada hari ini udara cerah. Ya, alhamdulillah. Karena hari kemarin dan hari berikutnya, hari kemarinnya lagi hujan deras. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kesyukuran ini kita wujudkan di dalam semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk selalu mempelajari ajaran-ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup kita harus terus kita pelajari supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Ya, karena itu ibu-ibu kita selalu dan wajib membaca setiap harinya minimal 17 kali doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bukankah kita sudah berada di jalan yang lurus? Iya, kita sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah berada di jalan yang lurus. Tetapi tidak tahu kalau besok berada di jalan mana, ya kan? Sekarang di jalan Sriwedari, besok di jalan ya, veteran. Kadang jalan ini kadang-kadang berubah-ubah. Ya. Oleh karena itu minta untuk selalu berada di atas jalan yang lurus, supaya istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah itu adalah istiqomah di atas jalannya sampai akhir hayat. Itulah sebenar-benar makna takwa. Dengan demikian wajib dan harus kita memohon kepada Allah jalan yang lurus setiap hari. Kadang-kadang ilmu yang pernah kita terima di sini, di tempat-tempat lain juga selama 17 tahun, selama 20 tahun bisa keliru. Ya. Makanya terus kita belajar tidak ada hentinya hatta zurtumul qaum. Jadi hatta zurtumul qaum. Jadi belajar itu tidak pernah berhenti. Hari ini Ibu, saya diamanati untuk membahas namanya fikih prioritas. Prioritas, benar ya? Prioritas ya. Ya, fikih prioritas. Maksudnya dalam hidup ini apa sih yang harus didahulukan? Seperti ibu pagi ini, Bu, ada pengajian di sini. Tapi juga harus mengantar anak, juga harus masak, juga harus nyapu rumah.
Dipilih yang mana dulu? Diprioritaskan ngaji di sini dulu. Nanti nyapunya habis ngaji. Seandainya ada yang belum mandi, nanti nggak apa-apa. Mandi nggak terlalu penting. Ya. Bisa nanti siang, bisa besok pagi. Itu namanya fikih prioritas. Bahkan mungkin kalau ada yang belum makan, nanti aja makan setelahnya. Itu fikih prioritas loh. Itu penting. Jadi kadang-kadang orang itu tidak bisa maju, tidak bisa pintar, tidak bisa mencapai cita-cita gara-gara tidak tahu mana yang didahulukan, mana yang diundur. Ya. Banyak orang gagal dalam belajar karena kebelet kepengen menikah. Nah, ketika menikah sibuk mencari nafkah, akhirnya nggak jadi belajar. Banyak seperti itu. Ada juga yang sebaliknya gitu. Karena tidak menikah, akhirnya dia pikiran terus, akhirnya nggak bisa belajar. Jadi masing-masing orang itu tergantung kepada keadaannya. Tidak semuanya disamakan, Bu. Ada sebagian teman-teman kita nggak hadir di sini karena prioritas dia yang ngantor. Karena kalau nggak ngantor dia dipecat, Bu. Nah, makanya prioritasnya ngantor dulu. Ngajinya kapan? Ba'da zuhur. Ada, Bu, pengajian ba'da zuhur di Jakarta itu namanya kultum ba'da zuhur. Oh, di Jakarta nggak ada. Perasaan saya pengajian Selasa pagi itu nggak ada. Sebelum subuh sudah berangkat, sebelum subuh sudah berangkat. Anak macet, Bu. Pengajiannya kapan? Ba'da zuhur. Itu prioritas orang Jakarta, beda dengan prioritas orang Solo. Jadi jangan disamakan. Nah itu. Baik, supaya urut, saya bacakan makalah yang ada ini. Sebenarnya makalahnya ada 3 halaman, Bu. Yang 1 halaman belum di print barangkali ya. Nanti insya Allah saya sampaikan yang 1 halaman, yaitu bab yang ke-6 itu masih ada sisanya, tentang tata cara bagaimana kita mengukur prioritas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Salah satu penyebab kemunduran dan kelemahan umat Islam karena tidak mengetahui fikih prioritas. Ya. Umat Islam di Indonesia khususnya, wabil khusus di Indonesia, rata-rata masih lemah dalam ilmu. Pada suatu bangsa, suatu umat itu maju itu dengan ilmu. Banyak teman-teman kita terutama di desa-desa itu yang tidak bisa membaca dan menulis. Banyak yang tidak tahu agama Islam, banyak yang tidak tahu membaca Al-Quran, dan banyak yang tidak tahu tentang fikih prioritas. Fikih prioritas ini langka, ilmu langka, Bu, ya. Ilmu langka. Mungkin di antara pengajian-pengajian yang ada di Solo ini yang bahas fikih prioritas sangat sedikit sekali. Dan ilmu-ilmu semacam ini harus disebarkan supaya umat Islam bisa menentukan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang paling penting. Kadang-kadang kita ada beberapa pilihan, yang paling penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Ini kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Yang kedua, prioritas dalam keilmuan. Nah, karena dalam hidup kita itu banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan, maka kita bagi-bagi. Pertama, dalam masalah belajar, apa yang kita prioritaskan? Pertama, prioritas ilmu atas amal. Artinya begini, Bu, orang itu sebelum beramal harus berilmu dulu. Yang kita dapatkan di Indonesia, beramal dulu sebelum berilmu. Akhirnya amalannya salah. Sholat dulu, belajarnya nanti, kan gitu. Itu salah. Makanya banyak sholatnya yang salah. Kalau salah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sholat 30 tahun, ternyata salah. Enggak pernah pakai takbiratul ihram. Ya enggak diterima.
Ada yang sholat selama 20 tahun nggak membaca Al-Fatihah. Ada yang nggak pakai niat. Itu rukun sholat. Makanya sebelum sholat kita harus mengetahui rukunnya, syaratnya, sehingga sholat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendahulukan ilmu sebelum beramal. Bukan hanya pada ilmu dalam ibadah saja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebelum naik mobil harus belajar dulu. Sebelum mengobatin orang, ke dokter ya, itu harus belajar dulu. Semuanya begitu. Tapi kenapa ketika teman-teman kita di Indonesia ini sebelum beramal masalah dunia belajar dulu, tapi kenapa ketika beribadah tidak pernah belajar dulu? Kan mestinya harus belajar dulu. Oleh karena itu, Bu, belajar lebih baik dari ibadah sunnah lainnya. Kalau ibu-ibu bangun malam, saya tanya, apa ibu kerjakan kalau bangun jam 3? Apa, Bu? Sholat tahajud. Ibu pernah nggak bangun jam 3 itu ibu membaca fikih prioritas? Belum pernah kan? Nah, nanti malam dirubah, Bu. Bangun malam itu sebelum tahajud kita baca buku dulu. Di sini katanya banyak menerima buku-buku yang saya tulis ya. Itu sekedar diambil atau dibaca? Oh, dibaca. Dibaca ya, bacanya kapan, Bu? Sudah hafal semuanya? Nah, Dibaca. oleh karena itu, sekarang dirubah. Bangun malam, baca buku dulu setengah jam. Ya, Bacanya siang. Baca ini apa? malam itu adalah waktu yang berkah. Kalau baca itu langsung paham. Ya, langsung paham karena baru bangun tidur seger, itu biasanya cepat pahamnya. Nanti ketinggalan. Menghafal Al-Quran. Jadi sebelum sholat ibu menghafal 3 ayat dulu, dihafal, membaca juz 29, juz 30-nya dihatamkan, dihafal. Baru setelah itu sholat. Sholatnya nggak usah panjang-panjang, bro. Ustaz, Rasulullah kan sholatnya panjang-panjang sampai bengkak-bengkak kakinya. Lalu beliau sudah paham fikih prioritas. Rasulullah itu sudah hafal Al-Quran, sudah hafal tafsirnya dari awal sampai akhir. Jadi ilmu sudah mantap, tinggal ibadahnya. Kalau kita beda, kita harus belajar dulu. Oleh karena itu membaca Al-Quran dulu, belajar tafsirnya dulu, membaca buku-buku dulu, baru sholat. Jadi Imam Syafi'i itu kalau bangun malam dibagi 2, Bu. Malam itu bagi 2, bagi 3 makan, istirahat. Kemudian kalau bangun itu sebagainya untuk belajar, sebagainya untuk sholat. Jadi jangan sholat terus. Ya. Sholat itu kalau tidak dibantu dengan ilmu itu nggak nambah-nambah, Bu. Ya. Oleh karena itu kalau bisa sebelum sholat ibu membaca tafsir, makna yang mau kita baca. Namanya sekarang kita membaca surat apa? Surat Al-Ma'un umpamanya, baca tafsirnya dulu. Besok malamnya lagi baca tafsir surat Al-Falaq umpamanya. Begitu. Sehingga ibu setiap hari ada tambahan ilmu. Itu maksudnya bahwa belajar itu lebih baik dari sekedar sholat sunnah. Itu, Bu. Seperti sholat tahajud dan bahkan puasa Senin Kemis. Ada sebagian orang kalau puasa Senin Kemis itu lapar, Bu. Lapar akhirnya nggak bisa menghafal, nggak bisa membaca. Didahulukan mana? Kita puasa Senin Kemis tapi nggak belajar, atau belajar tapi nggak puasa Senin Kemis? Belajar dan puasa Senin Kemis. Oh, dia nggak bisa kok, Bu. Nggak bisa. Kalau belajar itu peroncongan. Akhirnya nggak masuk. Maka dalam hal ini didahulukan belajarnya. Kecuali yang bisa belajar sambil puasa itu lebih baik. Ya, 2. Prioritas pada masalah akidah di atas masalah-masalah lainnya.
dalam belajar itu yang pertama harus kita ketahui adalah masalah akidah, keimanan, tauhid, al-wala wal bara. Karena kalau tauhidnya rusak, yang lainnya tidak bermanfaat. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran di negara kita, betapa banyak orang yang ahli fikih, ya ahli tafsir, bahkan ada seorang yang ahli tafsir di Indonesia. Tapi karena akidahnya nggak bener, ya ilmu akidahnya kurang kuat, akhirnya terpengaruh dengan aliran-aliran sesat. Ya, akhirnya tidak mewajibkan jilbab. Ya. Kemudian banyak juga ya ada sebagian orang yang ahli dalam ilmu yang lain itu akhirnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menyembah kuburan, ya kemudian mengambil berkah dari orang-orang yang sudah mati, yang kuburan dan sebagainya. Ada kayak gitu, padahal dia seorang ahli ilmu, karena akidahnya tidak benar, akhirnya tersesat. Maka yang pertama kali akidahnya dikuatkan, baru ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi lagi mengkulang, ya. Kemudian yang dipelajari itu adalah hal-hal yang disepakati dulu sebelum hal-hal yang diperselesaikan. Jadi rukun-rukun dulu yang dipahami, inti-intinya dulu, baru yang perbedaan-perbedaan pendapat. Maka kalau ibu belajar tentang sholat, Bu, belajarlah rukun sholat ada berapa. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang tahu angkat tangan ya? Rukun sholat ada berapa? Angkat tangan. Ya? 13. Sebutkan. Iya itu. Berdiri. Ini atau begini ya, takbiratul ihram, Al-Fatihah. Niatnya kapan? Niat berdiri niat. Berdiri niat. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rukuk. Rukuk. Ya. Enggak rukuk, habis rukuk apa, Bo? Tumaknina. Tumaknina, kalau enggak tumaknina enggak sah. Ini penting nih rukun. Makanya banyak teman-teman kita yang sholat duduk gitu kan, kayak ayam notol itu kan, itu enggak sah, Bu. Soalnya udah 30 tahun kayak gitu, bok itu enggak sah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tumaknina, harus rukuk beberapa menit gitu, beberapa detik gitu, tenang, baru i'tidal. Jadi 4 berapa apa tadi? Rukuk, i'tidal. Berarti 5 rukuk dan tumaknina. Terus i'tidal dulu, Bu. I'tidal nomor 6. Terus tumaknina. Tumaknina, i'tidal tumaknina. Ya kan sholat terus apa lah, Bu? Setiap hari terus habis i'tidal apa, Bu? Sujud dan tumaknina. Terus duduk di antara 2 sujud dan tumaknina. Terus tasahud. Tasawuf awal bukan rukun, itu sunnah muakkadah. Jadi langsung tasahud akhir, duduk tasahud akhir, terus kok salam? Ya tumaknina kan lama itu, duduk terus sudah termasuk tumaknina, duduknya lama ini. Terus membaca tasawuf. Setelah membaca tasawuf apa, Bu? Membaca sholawat. Setelah membaca sholawat apa? Doa. Doa itu enggak rukun. Ya. Apa? Yaitu salam. Salam sekali saja, itu rukunnya. 2 kali itu tambahan sunnah. Ya, belum selesai, suruh mulai. Belum selesai, bro. Ya. Salam niat keluar dari sholat. Salam ini maksudnya mau
mau sholat, mau keluar dari sholat, kemudian dia tertib, tidak boleh dimaju mundurkan. Jadi ada berapa, Bo? Ada 18. Ada 18. Boleh hitungannya mungkin beda karena ada sebagian tumak ninanya dijadikan satu. Ya, kalau versi mazhab Syafi'i, tumak nina setiap rukuk tumak nina, setiap iktidal tumak nina, setiap sujud tumak nina, setiap duduk antara dua sujud tumak nina, jadi tambah 4. Jadi ada 18. Ya. Itu fikih sholat yang pertama kali harus dihafal. Kalau nggak begitu, sholat kita nggak sah. Sebelum itu kita harus mengetahui syarat sholat. Yang lain, syarat sholat ada berapa? Ada yang angkat tangan? Syarat sholat ada berapa? Coba ada satu yang angkat tangan, Bu. Enggak, yang mau jawab angkat tangan. Nah, silakan, Bu. Yang belakang. Syarat sholat yang pertama. Enggak kedengaran. Yang depan aja lah, ya, Bu. Syarat sholat. Wudu bersuci. Niat masuk rukun dalam mazhab Syafi'i, ya. Apalagi yang lain dulu, enggak apa-apa. Wudu terus. Madhab kiblat yang ketiga. Menutup aurat terus. Sudah masuk waktu sholat terus. Udah 5 aja. Sebenarnya begini yang lebih tepatnya, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, ya, berdiri di tempat yang bersih, menghadap mengetahui waktu sholat dan menghadap kiblat. 5 syarat sholat. Jadi syaratnya 5, rukunnya 18. Itu dihafal, Bu. Itu prioritas belajar fikih sholat. Adapun setelah itu, Ustadz yang benar itu tahiyatnya begini atau begini atau begini atau begini, itu nanti itu nggak terlalu penting. Yang penting rukun sama syaratnya. Nggak tahu begini juga nggak apa-apa, mau gini juga nggak apa-apa, mau gini juga nggak apa-apa, ya, mau gerak-gerak nggak apa-apa. Itu tambahan. Iktidalnya sami Allah liman hamidah, sedekap lagi juga boleh, mau diluruskan juga boleh. Itu nomor 13, ya. Duduknya tawaruk atau iftiras, ya, pada sholat subuh itu duduknya seperti tahiyat awal atau seperti tahiyat akhir, itu nomor 13. Itu nanti yang penting rukun sama syaratnya tahu dulu. Ini maksud saya itu prioritas amal, prioritas belajar itu yang rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Adapun yang sunnah-sunnah, yang perbedaan pendapat itu nanti kalau sudah dipahami syarat dan rukunnya. Karena ini kita terbalik, Bu. Sudah belajar jauh, syarat dan rukunnya tidak tahu. Wudhu juga gitu, syarat rukun wudhu apa? Banyak yang nggak tahu. Rukun wudhu itu cuma ada 4 atau 5, ya. Niat, membasuh, mencuci muka, kemudian habis itu mencuci kedua tangan sampai siku-siku, habis itu mengusap kepala, habis itu mencuci kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Ada 6 saja. Itu rukunnya. Ada sunnahnya banyak banget, berkumur-kumur, istinsak, yang mengeluarkan lagi, kemudian urut, maksudnya kanan dulu, baru kiri dulu, itu sunnah semuanya. Ya,
semuanya sunnah, banyak sekali sunnah wudhu, tapi rukunnya ada 6. Ini penting Bu ya. Jadi kita pelajari rukun dan syaratnya terlebih dahulu sebelum membahas masalah-masalah yang diperselisihkan. Sekali dan 3 kali itu juga Itu sunnah. Mengusap 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau sekali insya Allah sah. Ya. Baik, nomor 3 sekarang Bu. Prioritas pemahaman suatu ilmu atas hafalan. Jadi Bu, kalau kita belajar itu pahami dulu, menghafalnya nanti kan gitu. Kalau sudah paham baru dihafal. Kan banyak teman-teman kita juga yang menghafal Al-Quran tapi nggak paham. Mestinya menghafal Al-Quran sambil dipahami. Sekarang banyak musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzil Quran, tapi masih sedikit musabaqah fahmil Quran. Nah, musabaqah memahami Al-Quran itu masih jarang, karena sedikit orangnya Bu. Yang bisa masih sedikit yang paham Al-Quran itu. Yang sederhana sebelum yang susah. Jadi belajarlah yang mudah-mudah dulu sebelum belajar yang susah. Maka kalau belajar fikih umpamanya, belajarlah matannya dulu. Tadi saya bacakan tuh matannya, matan Abi Suja, matan takrib, inti-intinya dulu, baru nanti keterangannya. Maka saya membuat makalah pun itu pakai matan Bu. Matan itu ringkasannya 1, 2, 3, 4. Nah itu namanya matan Bu ya. Namanya matan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah orang yang robbani. Orang yang robbani itu apa? Orang yang robbani itu adalah orang yang belajar sesuatu yang kecil sebelum sesuatu yang besar. Belajar sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang susah. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang robbaniyin, orang-orang yang urutan belajarnya seperti itu. Selesai bab kedua. Kita masuk bab ketiga. Prioritas dalam bidang amal perbuatan. Kalau tadi masalah ilmu, bagaimana cara belajar yang baik ya. Maka sekarang bagaimana beramal yang baik. Pertama, beramallah yang manfaatnya lebih luas ya. Itu lebih baik daripada beramal secara pribadi. Contohnya, kalau dalam masalah skop nasional, yang paling penting sekarang itu untuk negara kita itu bagaimana kita mencari pemimpin Indonesia yang sesuai dengan Islam. Pemimpin yang mau menegakkan syariat Islam itu pekerjaan yang paling penting sekarang di Indonesia. Karena kalau pemimpinnya rusak, itu rakyat juga rusak, negara akan rusak. Walaupun kita ngaji setiap Selasa, kalau negaranya rusak, ya sudah, agama kita akan rusak semuanya. Yang pelacuran dilegalkan, kan gitu. Narkoba ada di mana-mana. Anak-anak SMA habis UN ada pesta di ini. Rusak semuanya, begal berkeliaran di mana-mana. Ya, BBM naik terus, beras naik, rusak semua. Negara kita rusak karena kita tidak memperhatikan masalah pemimpin. Kita cuek. Terserah pemimpinnya mau jahat, yang penting saya baik. Itu nggak benar. Nggak benar. Kita harus memikirkan. Ya, tidak harus kemudian ikut langsung, tidak harus, tapi mendukung dan mencoba mempersiapkan kader-kader pemimpin supaya menjadi pemimpin kita di Indonesia yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu penting. Maka harus benar-benar masalah ini diberikan bersama-sama. Ya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW wafat, itu mayat beliau itu dibiarkan aja. Mayatnya kan mestinya langsung dikuburkan ya. Dibiarkan dulu. Kenapa dibiarkan? Karena ada masalah yang lebih genting. Apa itu? Mengangkat pengganti Rasulullah itu siapa? Kalau nggak ada penggantinya rebutan, kacau negara. Ini sahabat tahu, makanya mayatnya dibiarkan dulu oleh Rasulullah, ditaruh dulu.
ya kita musyawarah, kita kumpul dulu, memilih pemimpin di Bani Sa'adah antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Akhirnya malam itu disepakati yang memimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beres baru dikuburkan mayat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan memilih pemimpin itu prioritas, ya, dibanding menguburkan jenazah, bahkan jenazahnya Rasulullah SAW. Kalau nggak ada pemimpin kacau, Pak, bisa perang saudara. Kita lihat pada zaman Ali dan Muawiyah, itu kan belum jelas, akhirnya terjadi pertumpahan darah karena fitnah politik, fitnah kekuasaan. Ya. Indonesia juga bisa kacau kalau pemimpinnya tidak diberesi. PKI itu muncul kapan? Ketika negara kacau. PKI itu muncul ketika negara kacau. Maka kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sengaja buat negara itu kacau, ya, tidak terkendali, akhirnya masuklah di situ PKI komunis. Ya. Maka mudah-mudahan kita berdoa agar negara kita tetap aman, tetap sentosa, tidak ada PKI-nya. Amin ya robbal alamin. Dakwah lewat tulisan di buku dan mass media itu lebih didahulukan daripada dakwah ceramah. Ya. Kalau saya ceramah seperti ini, Bu, memang didengar oleh 200 orang. Tapi yang di Jakarta nggak dengar, Bu. Yang di Papua nggak dengar, yang di luar negeri nggak dengar. Makanya disoteng oleh Dewan Dakwah. Disoteng ini nanti hasilnya itu akan di-upload di internet. Ya, dari internet itu seluruh dunia bisa mendengar dan mengikuti kajian ini. Baik lagi kalau live televisi. Ya, maka kalau dakwah lewat televisi itu jauh-jauh lebih efektif, kok. Walaupun yang dengar cuma 2 orang di studio. Itu kan lewat live televisi seluruh Indonesia mendengar. Maka pengaruh mass media itu sangat kuat. Itu udah capek ceramah-ceramah kayak gini nih. Ada 1 orang masuk televisi ngomong asal ngalor ngidul, yang menebar racun, rusak semua bangsa kita. Ya, ustaz-ustaz pada ceramah di mana-mana. Udah aja ada dangdutan di televisi, rusak semua itu. Lihat itu, rakyat kita rusak gara-gara televisi, gara-gara sinetron, gara-gara dangdutan, apa namanya itu, faktor X atau apa itu. Pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi sekarang rakyat kita lebih suka jadi sinetron daripada jadi ustaz, jadi guru ngajian. Nggak enak, enaknya jadi artis. Jadi artis uangnya banyak. Nah, kalau ada audisi nyanyi itu, masya Allah, yang antri 2 kilo, 3 kilo itu. Karena rakyat kita sejak kecil terdidik. Bahkan anak kecil itu, yang orang-orang luar itu, cita-citanya apa? Ingin jadi artis. Sejak bayi sudah diajarin joget-joget. Sejak bayi, Bu, merangkak aja belum bisa, tapi sudah diajari nyanyi. Begitu pendidikan mereka. Akhirnya apa? Ya, kita yang dirikan pesantren, yang mendirikan tahfidzul Quran, itu tergerus dengan mereka itu. Maka dakwah yang paling efektif adalah melalui televisi. Oleh karena itu umat Islam yang punya dana harus bersatu untuk mendirikan televisi Islam. Dewan Dakwah harus punya televisi ke depan. Ya. Pengajian Asri ini ke depan punya televisi sendiri, televisi Asri. Ya, live setiap hari bisa didengar oleh orang seluruh Indonesia. Pikiran jauh ke depan. Ya, itu namanya dakwah lewat mass media jauh-jauh lebih efektif, ya, dibanding dakwah konvensional. Ya, termasuk lewat Facebook. Ibu megang Facebook enggak? Atau megang HP enggak ya? Ada Twitter, ada WhatsApp. Lah, mungkin sebagian sudah punya WhatsApp. Itu efektif, Bu. Ini maunya makalah ini, Bu, itu bisa dimasukkan ke WhatsApp, ya, khusus ya. Kemudian disebarkan lewat komunitas. Sekali kirim 100 orang. Kalau kita punya 10 atau punya 100, berarti sudah 1 juta orang sudah kirim. Maka ini menyebar ke 1 juta orang. Lewat Twitter, lewat Facebook, ya, lewat situs. Maka ini insya Allah akan kita taruh di
internet supaya bisa dibaca banyak orang. Begitu seterusnya, itu lebih efektif ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, setelah itu infak untuk dakwah lebih baik daripada haji berkali-kali. Nah, makanya sekarang pemerintah melarang haji berulang kali. Di Saudi sudah lama tidak boleh haji kecuali 5 tahun sekali. Kita selama di Medina dikira haji tiap hari, nggak bisa, Bang. Tiap hari nggak bisa, tiap tahun susah. Karena orang Medina, orang Saudi tidak boleh ke Mekah pada musim haji kecuali 5 tahun sekali. Iya. Karena kalau semua orang Saudi ikut haji, ibu-ibu mau taruh di mana? Kota ini sudah penuh oleh mereka. Itu pengaturan. Oleh karena itu Indonesia pun demikian sudah mulai membuat aturan tidak boleh haji berkali-kali kecuali ya jadi pembimbing. Saya mau ibadah. Ibadah itu tidak harus haji. Nah apa? Bisa dengan cara membuat pesantren. Itu. Ibadah itu bisa dengan cara memberikan beasiswa kepada para pelajar, para mahasiswa yang berprestasi. Enggak ibadah, bisa mendirikan sekolah. Maka di sini mendirikan sekolah lebih penting daripada mendirikan masjid. Ya sayangnya teman-teman kita, orang-orang kaya di Saudi Arabia, di Kuwait, di Qatar itu, ya karena mungkin mereka nggak ngaji secara benar, akhirnya apa? Mesti ya. Kalau infak maunya buat masjid sampai dewan dakwah itu bingung, kebanyakan masjid dibangun di mana, di Solo sudah penuh, di Jakarta sudah penuh. Makanya masjidnya dikirim ke daerah-daerah pedalaman. Tapi yang lebih penting daripada masjid itu sekolah, Bu. Sekarang itu kita krisis generasi, krisis sekolah. Gereja-gereja di mana-mana buat sekolah, sekolah penabur itu ada di mana-mana. Di Jakarta itu jalan-jalan protokol itu isinya universitas Kristen semuanya itu besar-besar universitas Islam mana di gang sempit. Universitas mana bangunannya kecil nyewa. Benar kok kita itu kalah, kita itu mayoritas sebanyak ini kalah dengan minoritas. Karena kita nggak tahu fikih prioritas. Bangun masjid terus masjid udah banyak yang kosong. Bahkan itu ada masjid, bangun masjid lagi. Akhirnya tengkaratan masjid ini dengan masjid ini. Apanya? Masjid itu kok satu. Yang penting sekolah. Sekolah yang berkualitas ini jarang. Maka kita mengajak kepada orang-orang yang kaya, ya termasuk teman-teman kita yang di luar negeri itu. Kirimlah ke Indonesia uang untuk bangun sekolah, bukan untuk bangun masjid. Ya, prioritas membangun sekolah sebelum bangun masjid. Ya. Karena waktu pula juga ya di sini disebutkan beramal sesuatu yang tahan lama dan langgeng lebih baik dari beramal yang terputus. Contohnya wakaf lebih baik daripada infak. Wakaf itu maksudnya menyerahkan tanah dan bangunan untuk pesantren, untuk pengajian, ya, untuk kantor dakwah. Ini pahalanya akan terus mengalir selama tanah masih ada. Jadi sampai hari kiamat, kok. Selama bangunan masih berdiri dan dipakai, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya sedekah jariyah. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin. Nah ini banyak teman-teman kita baca surat Yasin tapi nggak dipahami maknanya. Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan menulis apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Wa atharahum. Saya tulis itu wa atharahum, saya garis bawahi. Dan pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas amal perbuatan mereka yang masih ada di dunia. Pesantren-pesantren, gedung-gedung dakwah, masjid-masjid, aula-aula pengajian, ya, yang kemudian masih dipakai walaupun dia sudah meninggal, masih ditulis oleh malaikat sebagai amal solehnya. Ya. Nah, karena itu ibu-ibu, orang yang mati seperti ini seakan-akan dia punya nyawa double.
dia mati, tapi amalnya masih hidup. Ya. Karena itu ada apa Bu? Ada syair Al-Mutanabi menulis dalam bahasa Arab, sudah saya terjemahkan itu. Daqatu qalbil mar'i qailatan lahu innal hayata daqaiku wa thawani farfa li nafsika ba'da mautika dzikraha fa dzikru lil insani umrun tsani. Ketukan-ketukan hati seseorang mengatakan kepadanya, sesungguhnya hidup ini hanya terdiri dari menit-menit dan detik-detik, kita akan mati. Maka angkatlah nama dirimu dengan amal perbuatan yang langgeng setelah kematianmu, karena terangkatnya nama merupakan umur kedua bagi manusia. Jadi ibu-ibu, kalau umur kita ingin panjang, apa yang kita perbuat, Bu? Apa, Bu? Sodaqotun jariyah. Ya, ibu infak untuk bangun kantor dakwah, infak untuk bangun sekolah Islam, infak untuk bangun pesantren. Itu sodaqotun jariyah. Umur kita akan panjang sampai hari kiamat, walaupun kita tidur di kuburan. Itu kalau punya uang. Ustaz, saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Kalau nggak punya uang, ada cara lain. Rasulullah SAW bersabda itu, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Jika di atasnya, Bu, jika anak Adam mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Pertama, bagi orang kaya ada namanya sodaqotun jariyah, atau yang lebih tren disebut dengan wakaf. Ya, wakaf. Bu, yang punya tanah lebih-lebih, ya sudah, Bu, sebagian diwakafkan ya untuk dakwah. Kalau nggak punya tanah, nggak punya uang, bagaimana? Au ilmin yuntafa'u bihi, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu dengan cara menulis buku. Maka saya itu berusaha, Bu, karena saya tahu saya sudah mulai tua, ya. Nanti juga akan meninggal dunia suatu saat. Gimana caranya ilmu ini supaya bisa menyebar? Maka kita tulis buku, Bu. Ya, itu kita insya Allah tiap bulan kita kepengen menerbitkan 1 buku untuk ibu-ibu. Ya, itu kedepannya mudah-mudahan bermanfaat untuk anak cucu dan untuk generasi berikutnya bisa dibaca. Kita, Bu, kita ini, Bu, belajar dari siapa? Dari ulama dulu, Bu. Saya membaca buku-buku, dapat ilmu itu dari ulama-ulama 10 abad yang lalu, ulama-ulama 7 abad yang lalu, yang mereka nulis buku tafsir, buku fikih, buku apa saja mereka tulis sehingga saya bisa membaca dan ustaz-ustaz lain bisa membaca. Berarti ilmu mereka bisa menyebar sampai sekarang. Kita menyampaikan ilmu ini, kita utang sama ulama-ulama terdahulu. Ketika kita menyampaikan, kita dapat pahala. Ulama dulu juga dapat pahala. Jadi pahala itu nggak habis-habis, Bu, dengan cara menulis buku. Ustaz, saya nggak bisa nulis. Ibu nggak usah nulis. Ibu cukup beli buku itu 20, 30, 100 dibagikan kepada orang gratis. Itu ibu sama dengan nulis, lebih praktis, Bu. Nulis capek, Bu. Nah, daripada capek, beli aja lah berapa gitu, kasihkan sama orang, sama pahalanya. Nah, subhanallah, Allah memberikan banyak alternatif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu, Bu. Terakhir, Ustaz, saya nggak bisa nulis, saya juga nggak punya uang. Gimana caranya supaya amalnya bisa langgeng? Ibu punya banyak anak. Caranya bagaimana? Ya, melahirkan tiap tahun. Ya, dididik orang lain. Pokoknya tugas ibu melahirkan, serahkan ke pondok, nah, selesai. Pulang sudah jadi orang soleh. Ustaz sudah tua-tua, gimana? Fotonya, anaknya sudah menikah, suruh menikah lagi. Ya, kalau pulang, setelah pulang, Bu, bilang sama anak ibu yang laki-laki, tadi saya dengar pengajian katanya ada amal jariyah, udah, kamu kawin lagi aja supaya anak kamu banyak gitu. Cucunya baru berapa, baru 10 kurang ya.
maka anaknya suruh kawin lagi supaya punya anak lagi. Kurang kawin lagi sampai 4, Bu, polanya 4. Dan masing-masing istri itu punya 10. Jadi dari satu anak aja cucunya udah 40. Itu dari satu anak. Ya, gimana kalau anaknya 10? Anaknya 10 masing-masing cucunya 40 kan 400, itu bisa dijadikan pesantren sendiri. Ibu tinggal kipas-kipas aja. Karena anak 400 itu ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi direktur rumah sakit, ada yang jadi masya Allah macam-macam. Pahalanya ngalir ke orang tuanya dan ke neneknya yang tadi memberikan motivasi. Ya, nenek juga dapat pahalanya. Makanya jangan ketinggalan, Bu, dengan amal soleh ini. Paling tidak beritahu saja. Masalah dia mau tidak mau terusan lain. Yang sudah menyampaikan. Itu, Bu. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan 3 alternatif. Bagi yang kaya itu wakaf, infak. Bagi yang berilmu itu menyebarkan ilmunya. Bagi yang anaknya banyak itu maka berarti dia regenerasi, terus membuat generasi-generasi Islam yang handal. Rasul juga bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat ide baru, kemudian ide itu diikuti orang-orang lain, maka dia dapat pahala dari ide itu dan dapat pahala dari yang mengerjakan. Makanya begini, dulu ya di Jakarta itu sepengetahuan saya, yang pertama membuat ide kultum ba'da duhur itu bapak-bapak kita di Dewan Dakwah di Keramat Raya itu membuat ide gimana kalau ba'da duhur daripada para pegawai ini istirahat hanya ngobrol ngalor itu, gimana kalau kita buat kultum ba'da duhur kan gitu, 7 menit awalnya jadi 15 menit, awalnya 20 menit. Setelah itu ternyata apa? Kantor-kantor sebelahnya ikut. Kantor-kantor sebelah sekarang hampir seluruh kantor di Jakarta itu mengadakan kultum ba'da duhur sampai jam 1. Maka yang buat ide pertama kali ini dapat pahala seluruh kantor ini. Itu, Bu. Maka banyaklah ide supaya banyak pahala. Ya. Begitu, Bu, ya. Saya kira selesai itu. Kemudian itu ada hadis terakhir paling bawah itu, inna atyabu ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya harta dan rezeki yang paling berkah bagi seseorang itu dari kerja tangannya, dan sesungguhnya anak itu hasil karyanya. Jadi anak kita itu hasil karya kita yang insya Allah kalau dia baik, dia jadi orang soleh, maka kita dapat pahalanya. Sudah selesai lembaran pertama. Lembaran kedua, prioritas amalan hati daripada amalan lahir. Jadi, Bu, amal perbuatan itu ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan. Yang lebih penting mana, Bu? Amalannya nggak kelihatan. Iya, Bu. Kalau masalah sholat, orang munafik juga sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat di belakangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang ini masuk neraka yang paling bawah karena dia munafik. Kelihatannya sholat, Allah, Sami Allah, lihat, busuk banget. Tapi hatinya benci sama Islam, tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya action saja. Ya, dia pinter main sinetron, pura-pura. Jadi kira dia bintang-bintang film itu dikira kayak aslinya enggak, Bu. Ya, itu action saja. Ya, pura-pura. Kadang-kadang ada yang pakai jilbab, setelah enggak sinetron buka jilbab. Ada yang kayak gitu. Padahal dia memerankan orang yang soleh, karena begitu ya di luar dia gaulnya bebas. Ada yang seperti itu. Maka yang penting itu bukan lahirnya, hatinya yang paling penting. Kita hadir di sini baik, kalau lebih baik lagi kalau kita hadir di sini dengan ikhlas lillahi ta'ala.
Kita sholat jamaah bagus, sholat bagus, tapi yang paling baik adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Ketika membaca Al-Quran bagus, tapi membaca Al-Quran yang paling benar membaca Al-Quran sambil menikmati bacaannya, larut dalam bacaan itu, merenungi bacaannya sampai nangis membaca Al-Quran. Masya Allah. Utsman bin Affan itu Bu, itu bisa menghatamkan 30 juz dalam satu rakaat. Utsman bin Affan khalifah, ya, khalifah atau presiden yang luas wilayahnya 3 kali lipat luas wilayah Indonesia, masih sempat sholat witir di depan Ka'bah 30 juz khatam. Belum bisa dilakukan oleh generasi muda kita di Indonesia. Kok bisa seperti itu? Karena belum menikmati Al-Quran, yang larut dalam Al-Quran. Kok tiba-tiba sudah khatam? Sudah khatam ya, nggak terasa. Kayak ibu masih muda lihat televisi, lihat film. Rame ini. Udah 3 jam ya nggak terasa. Nah gitu. Jadi lupa minum. Saking menikmati pengajian lupa minum. Lupa makan gitu. Karena saking, ya begitulah para sahabat, saking menikmati Al-Quran sampai lupa yang lain. Nah, rahimahullah, sehingga orang baca Al-Quran dengan hati yang hadir itu jauh-jauh lebih baik daripada orang yang asal membaca. Mungkin bacanya banyak tapi nggak masuk hatinya. Nah, pahalanya dikit. Maka amalan hati itu lebih penting. Kita lihat di sini firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, yaitu hari di mana harta dan anak tidak banyak manfaatnya, kecuali yang datang dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang ikhlas, yakin, ya tawakal kepada Allah, yang qanaah dengan rezeki Allah, ya hati yang tidak riya, tidak sum'ah, ya hati yang selalu mencari pahala dari Allah saja, tidak kepada yang lain, yang takut hanya kepada Allah saja. Itu inti keimanan itu di hati, bukan di badan. Badan ini hanya ya refleksi daripada apa yang dalam hati. Ya. Karena itu hati harus lebih dipentingkan. Maka sampai di sini perhatian kepada kekhusyuan sholat dan tadabbur terhadap ayat dan bacaannya diutamakan daripada perhatian kepada gerakan dan posisi. Lah teman-teman kita itu ada yang Masya Allah, yang benar itu gimana sih Ustaz takbirnya? Allahu Akbar segini atau Allahu Akbar segini? Wah sampai debat-debat itu. Masya Allah. Ya, kok itu yang benar gimana sih? Begini atau begini? Perempuan tuh rukuknya, sujudnya seperti laki-laki atau sendiri? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu perempuan tuh kalau sujud itu ditempelkan. Ya, kenapa? Untuk menutup auratnya. Kalau laki-laki direnggangkan brem gini, karena laki-laki harus gagah. Maka ini berpengaruh pada ibu-ibu yang naik motor. Kalau naik motor ibu-ibu itu begini. Kalau bapak-bapak naik motor begini, jangan gitu. Makanya motor laki-laki. Ya begitu memang fitrah manusia itu. Kalau laki-laki memang gagah begini, kalau ibu-ibu harus begini. Kan? Tetap awal ibu-ibu naik motor begini. Maka dalam mazhab Syafi'i itu untuk ibu-ibu kalau sujud begini, kalau rukuk begini, jadi ditutup auratnya. Ada 5 perbedaan sholat laki-laki dengan sholat perempuan, ada 5 perbedaan. Tetapi itu jangan kemudian dijadikan pertengkaran. Ya ada yang mengatakan enggak sama,
perempuan itu harus begini juga, karena Rasulullah tidak membedakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya sudah, masing-masing berpendapat, nggak usah tengkar ya. Itu nggak mau begini ya terserah. Yang penting sholat ya. Yang penting kekhusyukannya itu. Banyak orang perhatikan cara sujud, cara ruko, cara takbir, tapi dia nggak khusyuk. Itu ada Bu yang sopnya itu dirapatkan, tiap saat tuh lihat kakinya gini kan. Dia itu sholat atau lihat kaki. Astagfirullah. Kakinya nggak khusyuk Bu. Ini orang yang nggak tahu prioritas. Ini khusyuknya. Ya. Mana tadi? Ya, keikhlasan dalam beramal, keyakinan, keridhaan, kepasangan kepada ketetapan Allah itu jauh lebih diprioritaskan. Bu, ya kita itu, ya walaupun tahu ilmunya kita semua ini, tapi pernah nggak kita itu dalam kehidupan sehari-hari ridho dengan takdir Allah? Ketika kita dapat musibah umpamanya, apa kita mengeluh? Itu penting. Kalau kita ngaji udah 20 tahun, kena musibah mengeluh, imannya belum kuat, walaupun ngaji tiap hari. Ya. Ketika ibu rezekinya kemudian dibatasi oleh Allah, kebetulan bangkrut, kebetulan mungkin pasar Klewer kebakaran umpamanya. Ini ada yang pedagang pasar Klewer nggak? Itu bagaimana sikap kita kalau kita udah ini takdir Allah, saya ridho dengan apa ya diberikan Allah, ditakdirkan Allah, itu berarti iman ibu kuat, berarti ngajinya bener itu ya begitu. Tapi ini ngaji tiap hari ada musibah marah-marah, Allah nggak adil. Ada yang begitu Bu, saya punya teman di Kairo begitu, dia sudah belajar ya malam, belajar pagi sampai nggak makan, sampai nggak, habis itu nilainya rendah. Ya, ada temen dia yang kerjanya tidur-tidur, nggak pernah belajar, nilainya tinggi. Allah itu adil nggak sih gitu? Dia menulis dalam tulisan Allah itu adil nggak? Orang ini imannya rusak, ya imannya nggak benar. Keadilan itu bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari keberhasilan dunia. Karena kita diberi musibah itu kasih sayang Allah kepada kita, Bu. Supaya kita berdoa, ya Allah, berikan saya solusi ya Allah, berikan saya hal-hal yang bisa membuat kesedihan ini terhibur. Selama ini ternyata kita nggak pernah berdoa. Allah sayang ini supaya berdoa maka diberi musibah. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah itu cinta sama seorang hamba, diuji hamba itu. Ya. Kalau sekolah itu cinta sama anak didiknya, maka anak didiknya diuji supaya dinaikkan tingkatnya, kan begitu. Ujian itu untuk menaikkan tingkat iman seseorang. Kalau kita nggak pernah diuji, berarti kita nggak disayangi Allah itu. Iya. Maka ujian itu untuk mengetahui keimanan kita sampai mana. Kalau kita sabar, naik tingkat. Kalau kita nggak sabar, itu perlu memperbaiki lagi keimanannya. Itu yang penting, itu kekhusyukan. Kita lihat nomor C, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu sahabat yang paling pertama masuk surga. Ya, setelah para nabi. Sahabat yang paling utama, yang paling hebat di atas seluruh umat Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, jika iman Abu Bakar ditimbang dan iman seluruh dunia termasuk yang hadir di sini ibu-ibu ditimbang, itu masih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan hebatnya imannya. Tetapi para sahabat mengatakan Abu Bakar Siddiq itu menang imannya hebat seperti itu bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak baca Al-Quran, bukan karena banyak puasa, tapi karena iman yang ada di dalam hati. Ya, Abu Bakar Siddiq mungkin puasanya kadang-kadang saja, ya mungkin sholat tahajudnya kadang-kadang saja, tetapi imannya kuat. Maksudnya iman itu apa? Yakin benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang disampaikan Rasulullah, dia beriman. Dia yakin dengan Allah. Itu yang paling penting, Bu. Yakin dengan Allah, ya.
Dia yakin dengan takdir-takdirnya, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah. Sampai kita mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semua ini adalah terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau itu ketika sakit, kayak di Madinah, atau ketika meninggal dunia, ditanya oleh teman-temannya, ya Abu Bakar Siddiq gimana? Keadaannya sudah sehat belum? Ya, apakah baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Apakah sudah ada dokter yang menanganinya? Kalau belum ada dokter, saya panggilkan dokter spesialis. Kata Abu Bakar, alhamdulillah sudah ada dokter spesialis. Dokter, apa yang dikatakan dokter? Sakit apa? Kata dokter itu. Kata Abu Bakar Siddiq, dokter itu mengatakan inni fa'alun lima yurid. Dokter itu mengatakan dalam surah Al-Buruj bahwa saya akan mengerjakan sesuatu yang saya kehendaki. Maksudnya siapa? Dokter saya itu Allah. Allah is my doctor. Itu ada satu judul buku. Allah adalah dokter saya. Itu kata-katanya Abu Bakar Siddiq yang kemudian dinukil oleh teman kita itu di satu judul buku. Allah itu dokter saya. Mau terserah mau diapakan saya ridho. Makanya Abu Bakar Siddiq kalau sakit senang loh. Senang banget, mau berobat, nggak usah berobat. Memang Allah menghendaki saya begitu. Dia paham kalau sakit itu menghapus dosa-dosa. Senang kalau sakit, coba bayangin siapa di sini yang kalau sakit senang siapa? Imannya belum kuat, belum kuat. Ya, tidak sekuat Abu Bakar Siddiq. Susah loh, Bu. Saya sendiri nyoba itu, sakit itu senang, susah juga. Tetap aja nggak enak banget ya sakit itu ya. Apa-apa sakit, ini sakit gigi ya Allah. Sakitnya luar biasa. Belum sakit perut, belum sakit apa. Berarti iman kita belum tidak sekuat Abu Bakar Siddiq. Inilah yang saya maksud, iman itu dalam hati, kekuatannya itu ridho kepada Allah Subhanahu. Orang seperti ini lebih tinggi daripada yang lain. Lah dia nggak puasa Ustaz. Nggak puasa itu karena dia ada acara, nggak puasa itu mungkin karena dia sakit. Jadi kadang-kadang orang itu nggak mengerjakan ibadah karena ada udzur, gitu. Oh ini nggak datang pengajian. Oh dia sekarang ini lagi nungguin orang tuanya yang lagi sakaratul maut. Ya lebih penting menunggu orang tuanya daripada pengajian. Iya Bu. Karena orang tuanya tidak ada yang menunggu kecuali dia. Maka nanti kita lihat di sini, mengantar orang ke rumah sakit lebih baik daripada itikaf Ramadan di masjid. Karena itikaf ini adalah amalan pribadi, sedang mengantar orang sakit adalah amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Makanya jangan langsung kemudian menganggap kalau orang nggak ngaji kemudian jelek. Tanya dulu sebabnya apa. Jangan menganggap kalau orang nggak itikaf imannya lemah. Tanya dulu sebabnya apa. Ya. Lebih baik kita mengajar orang ya ilmu daripada itikaf. Kalau itikaf itu untuk diri sendiri. Sedang orang di luar bodoh-bodoh kan gitu. Mendingan saya nggak itikaf tapi saya mengajar orang, itu lebih baik kan begitu. Itu namanya fikih prioritas. Ya. Dan dulu Rasulullah itikaf. Rasulullah dulu lain makomnya dengan kita. Umat nggak sekacau sekarang. Ya dulu dia dikendalikan, maka beliau itikaf. Maka pembagian tugas yang itikaf. Ada yang nggak itikaf tapi dia yang membiayai itikaf. Ya makannya dari dia, masjidnya dari dia, kapeknya dari dia. Maka orang ini lebih afdal daripada yang itikaf, karena dia yang membiayai makanannya orang itikaf. Makanya orang yang memberikan buka puasa itu, pahalanya orang puasa itu masuk ke dia semua. Makanya Bu, kalau ibu nggak kuat puasa sunnah, mendingan ngundang orang Solo yang puasa sunnah Senin Kemis. Orang-orang Solo pengumuman yang puasa Senin Kemis harap hadir di rumah kami, mau ada buka bersama. Oh itu lumayan, kita nggak usah puasa ya. Sudah dapat pahala puasanya orang Solo. Orang yang baik-baik kita undang
Ya, diberi aja kurma satu-satu cukup. Yang penting kan buka pertamanya itu. Apalagi kalau undang orang soleh di rumah kita, semakin lama makannya, malaikat berselawat terus. Supaya lama apa? Diberi kuaci. Itu nggak habis-habis. Ya, itu malaikat selawatan terus di situ. Ya. Itu teknik bu, prioritas. Ya. Jadi rahimakumullah, yang keempat, prioritas amal yang wajib di atas amal yang sunnah. Ya. Nafkah kepada keluarga lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Ini sering terbalik-balik kita, Bu. Anak kita kelaparan, kita infak sama orang lain. Terbalik-balik, anaknya nangis di rumah kelaparan, dia infak sama orang lain. Masya Allah. Ya, ada sebagian orang sibuk, ya, ngajar orang sana sini. Ada seperti itu. Istrinya kesakitan di rumah karena mau melahirkan. Ini ada kasus, saya pernah ada kasus seperti ini. Ini orang yang memang dia guru ngaji tapi nggak tahu fikih prioritas. Istrinya curhat sama saya, Ustaz, saya punya suami sibuk ngajar sana ngajar sini, aktivitas kumpul sana kumpul sini. Kami lagi hamil, Ustaz, katanya. Hamil tua, mau ke rumah sakit mau melahirkan. Itu jam 1 malam, hujan-hujan. Ditelepon, Mas pulang dong, kita mau lahir nih, mau melahirkan anak kita ini jam 1 malam. Ya hujan-hujan gimana ini? Kata suaminya, ganggu saja, saya lagi rapat nih, ngurusi umat, tahu nggak? Gitu. Kamu sana pergi sendiri ke bidan sana. Gua bayangkan kayak gitu. Ini orang yang tidak tahu fikih prioritas. Memangnya istrinya bukan umat. Istrinya disengsarakan, dia mikir umat. Kecuali kalau dia nyerahkan sama adiknya sama siapa, tidak, istrinya pergi sendiri, Bu. Malam-malam jam 1 hujan deras kayak gitu. Astagfirullahaladzim, suaminya sibuk rapat katanya. Ini namanya nggak pikir prioritas. Ya. Makanya pentingkan keluarganya dulu baru orang lain. Termasuk kalau kita mau zakat, Bu, ibu mau zakat ya, mau infak, itu infak kepada kerabatnya terlebih dahulu sebelum infak kepada orang lain. Kerabat dekat, zakat kepada kerabat dekat, kepada sepupunya, kepada ya sedulur-sedulur yang lain itu dijakatin. Ya, bahkan istri, ibu-ibu kalau punya suami yang kurang beruntung hidupnya, boleh ibu zakat kepada suami-suami ibu. Ya. Zakat kemana-mana suaminya ya, pengangguran, kasihan ya. Oleh karena itu diutamakan zakat kepada kerabat sebelum kepada yang lain. Ya. Yang kelima sudah itu, yang keenam, prioritas amal jama'i daripada amal fardhi. Karena kita Bu itu kadang-kadang terbentur. Makanya saya ada jadwal pengajian yang rutin di sana di sini. Kemudian nanti ada undangan rapat, ada undangan silatnas, musyawarah, pertemuan muktamar. Maka saya prioritaskan untuk menghadiri silatnas, kemudian menghadiri rapat, menghadiri muktamar yang di situ membahas masalah-masalah umat. Termasuk ini saya di Jogja. Saya kesini kan karena ke Jogja dulu, menghadiri silatnas Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, seluruh Indonesia itu hadir. Ya, ulama-ulama muda sama intelektual muda kumpul di Masjid Jogo Karyan, Jogja. Pada jadwal saya di Jakarta padat, Jumat, Sabtu, Ahad, ini padat banget. Saya udah nggak apa-apa. Toh kan nggak setiap saat, hanya sekali-kali aja. Saya liburkan dulu, saya akhirnya ke Jogja. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan ibu-ibu. Kapan lagi kalau sekarang kan begitu. Jadi harus ada jadwal di Solo begitu kan, sekali-kali nengok ibu. Masih sehat atau belum? Ya alhamdulillah gitu. Gitu artinya prioritas. Ya jangan sibuk diri sendiri.
karena harus kumpul dengan ulama-ulama lain, konsolidasi. Jadi amal jamaah itu penting, Bu. Berorganisasi itu penting. Jangan dakwah sendiri, jalan sendiri itu nggak kuat. Ya, musuh-musuh itu banyak sekarang, Bu. Maka harus berorganisasi. Bukan satu organisasi, harus banyak organisasi. Kalau bisa masuk setiap organisasi supaya kenal dengan teman-teman yang lain. Kalau teman kan sayang, kalau tahu kan akhirnya kalau kenal sayang, tak cinta karena tidak kenal, kalau tidak kenal karena tidak sayang. Begitu seterusnya. Oleh karena itu supaya kita bersatu dengan umat Islam yang lain harus masuk organisasi-organisasi itu. Itu maksudnya amal jamaah ini lebih penting daripada amal pribadi. Yang keempat, bab keempat, prioritas dalam berdakwah. Merubah hati lebih didahulukan sebelum merubah negara. Kita buat aturan di negara dengan aturan apapun juga tidak akan bermanfaat. KPK itu kurangnya apa, Bu? Aturan sudah begitu banyak, tapi ada aja korupsi, ada aja penyelewengan karena hatinya masih rusak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki negara ini pejabatnya perlu diperbaiki hatinya. Kalau hatinya sudah benar, insya Allah tanpa aturan pun akan jalan. Di sini Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum itu merubah diri mereka sendiri, merubah hati mereka. Maka dakwah penekanannya pada perubahan hati, Pendidikan sebelum berjihad. Jihad itu penting, Pak. Tapi kalau yang jihad itu nggak dididik dulu, akan kalah, Bu. Afghanistan dulu. Teman-teman kita banyak pergi berjihad di Afghanistan. Setelah menang dengan Rusia, apa yang terjadi? Setelah berkuasa, rebutan kekuasaan. Akhirnya perang dulu itu melawan kafir, Bu. Mujahidin Afghanistan itu melawan kafir. Setelah dikuasai negara itu, ya mereka sebagian, nggak semuanya, itu akhirnya rebutan kekuasaan, tembak-tembakan sendiri. Sampai sekarang akhirnya dikuasai lagi orang lain karena para mujahidin bertengkar sih. Lah berarti hatinya, pendidikannya belum maksimal sehingga sekarang runtuh lagi. Jadi negara penting, menguasai negara penting, tapi lebih penting dari itu penguasaan hati, ya supaya bersatu. Merubah pemikiran sebelum perbuatan, ya. Menepis syubhat sebelum menepis syahwat. Rusaknya pemikiran itu lebih berbahaya daripada rusaknya perbuatan. Kalau sudah pikirannya liberal, Bu, itu bahaya banget. Menganggap S1 belum sempurna, menganggap Quran itu perlu direvisi. Iya, Bu, syariat Islam itu terbelakang. Ini yang paling berbahaya. Kalau ada orang nakal, ada orang korupsi, ada orang mencuri, itu masih ringan, Bu. Makanya dulu kalau kita dalam pengajian politik sering ditanya, Ustadz, lebih baik mana pemimpin kafir tapi nggak korupsi atau pemimpin muslim yang korupsi? Jawabannya lebih baik orang muslim yang korupsinya sedikit. Memangnya orang kafir itu, orang kafir itu korupsi juga, cuma belum ketahuan aja. Itu nggak bener, itu penyesatan opini. Semuanya korupsi atau sebagian besar jelek. Tapi di antara yang jelek ini yang paling baik adalah yang beragama Islam. Di antara yang korupsi, yang paling baik korupsi, yang korupsinya dikit. Nah, paling korupsi dikit aja. Tapi kan bisa diperbaiki. Yang penting otaknya bener dulu. Iya kan? Yang dia mengakui korupsi salah. Nanti suatu ketika akan tobat. Makanya kita di Dewan Dakwah itu mengirimkan dai-dai di penjara-penjara, Bu. Itu untuk mentausiai orang-orang yang korupsi itu. Ditausiainya tobat gitu. Jadi begitu cara berpikirnya, jangan ini enggak korupsi, ini orangnya amanah, tapi dia kafir, orang kafir itu enggak amanah. Wah, dia dengan Allah aja enggak amanah, apalagi dengan manusia. Enggak mungkin orang kafir itu amanah. Itu enggak mungkin. Tapi rata-rata sekarang, Bu, di Jakarta, mungkin di Solo juga,
itu banyak mendukung loh, Bu. Pemimpin kafir itu baik. Di Jakarta itu diwawancarai ketika ada gubernur kafir itu ngomongnya nggak sopan, nggak apa. Oh nggak apa-apa, itu biasa Pak katanya. Yang penting dia tegas, yang penting dia nggak korupsi. Yang bicara itu ibu-ibu jilbaban. Ini jilbaban tapi pikirannya rusak. Mendingan nggak jilbaban tapi pikirannya bener. Ya, nanti insya Allah bisa pakai jilbab. Iya, kalau dosa kafir kan masuk neraka. Kalau nggak jilbaban pasti paling masuk neraka sebentar nanti keluar lagi gitu. Artinya dosanya lebih rendah daripada kekafiran, Bu. Maka belum saya tulis di sini, maksudnya ada prioritas dosa. Jadi dosa yang harus kita tinggalkan itu dosa syirik, dosa kafir, dosa munafik kita tinggalkan dulu. Baru dosa-dosa berikutnya. Itu Bu ya. Jadi jangan salah itu ya. Orang yang pikirannya rusak paling berbahaya. Ini kalau cuma maksiat-maksiat dikit itu bisa diperbaiki insya Allah. Siapa sih yang nggak pernah maksiat siapa? Kita semuanya maksiat, Bu. Maka kita kemarin keluarkan buku Kekuatan Istighfar. Sudah dibaca belum Bu bukunya, Bu? Ya. Alhamdulillah. Itulah. Jadi memang manusia ini banyak dosanya, termasuk kita semuanya, kita harus banyak istighfar. Kalau kita baik jangan sombong, jangan meremehkan orang berdosa. Orang berdosa itu mungkin suatu ketika akan bertobat juga insya Allah. Yang kelima, prioritas dalam apa ini? Dalam hak manusia lebih utama daripada hak Allah. Maksudnya Bu, ini saya juga kita sebutkan pemimpin yang kurang soleh tapi adil, maksudnya orang Islam ya, lebih utama dari pemimpin yang soleh tapi dolim. Sama-sama muslim, yang satu sholat tahajud terus tapi nggak pernah ngurusi umatnya terbengkalai. Yang satu mungkin nggak sholat tahajud tapi perhatikan umatnya. Maka yang nggak sholat tahajud ini tapi perhatian sama umatnya, sama-sama Islam, itu lebih baik. Karena tahajudnya untuk dirinya sendiri, keadilannya untuk rakyat. Gitu Bu. Tapi yang paling baik adalah orang yang tahajud tapi juga adil. Kan susah yang sekarang. Ya, itu Bu ya. Membayar utang lebih baik daripada haji dan jihad. Makanya sebelum haji utangnya dilunasi dulu Bu. Orang yang mati syahid kalau masih punya utang nggak bisa masuk surga sampai utangnya dilunasin. Karena utang ini berhubungan dengan orang lain. Kalau saya nggak rela utang saya belum dibayar, orang itu nggak akan masuk surga. Makanya Rasulullah SAW sebelum menyolatkan orang, ini orang meninggal dunia, orangnya soleh. Kata Rasulullah, punya utang nggak? Oh punya utang ya Rasulullah, sudah dibayar belum? Saya nggak mau nyolatkan. Coba bayangkan. Saya nggak mau nyolatkan, bayar dulu, baru saya sholatkan. Ada satu orang, ya Rasulullah, saya jamin saya akan bayar. Benar, udah, janji. Akhirnya belum mau nyolatkan. Setelah nyolatkan, setelah baru ditanya itu, sudah dibayarkan belum? Belum, cepat bayarkan. Artinya sangat penting itu buat hak manusia. Maka kedoliman itu zulmatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu membuat ya kita celaka di dunia. Oleh karena itu ibu-ibu yang punya pembantu, yang punya pegawai, jangan sampai gajinya direpel. Itu dolim. Kecuali dalam keadaan tertentu bolehlah. Tapi artinya harus dibayar. Ya. Sebelum kita meninggal dunia. Karena akan dituntut, Bu. Dituntut itu. Mendingan kita mungkin lupa sholat tahajud, lupa sholat sunnah, itu Allah masih memaafkan, kan gitu. Kita lupa sholat, Allah masih memaafkan. Kalau kita lupa, nggak berikan gaji, wah dituntut oleh pegawai kita pada hari kiamat, Bu. Nanti sholat kita, tahajud kita, itu akan diambil oleh dia. Kita mukul, kita ngolok-ngolok, kita mencaci maki sama orang lain, kita nendang. Itu nanti akan diperhitungkan pada hari kiamat. Makanya itu hak manusia harus didahulukan daripada hak Allah. Kesolehan sosial lebih utama daripada kesolehan pribadi. Saya ada tulisan Bu, suatu penelitian yang orang-orang luar negeri diteliti bahwa yang paling soleh pribadinya itu negara Indonesia nomor 1.
di antara negara di dunia. Sholatnya Masya Allah paling mempeng, hajinya paling banyak, ya, pengajiannya paling banyak di mana-mana. Nah, itu nomor 1, Bu. Malaysia aja kalah. Jadi sholatnya, zakatnya, hajinya, mungkin apa ngajinya luar biasa. Nomor 1 di dunia negara Indonesia. Kemudian ada penelitian lain di negara barat. Penelitian tentang kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu apa? Jalannya teratur, nggak macet, ya, sampahnya nggak ada di jalan, nggak ada pertengkaran, nggak ada yang bolos, disiplin dalam bekerja, jujur, menghormati orang lain. Itu ternyata Indonesia nomor 114. Sholatnya paling rajin, tapi nggak disiplin. Nah, kemarin kita membuat buku Waktumu Adalah Hidupmu, dibaca belum, Bu? Itu Indonesia itu salah satu kekurangannya karena pekerjanya nggak disiplin terhadap waktunya dibuang-buang. Banyak orang ngobrol ngalor ngidul nggak dimanfaat waktunya, maka ketinggal. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 30 itu yang juara negara-negara kafir. Swedia, Finlandia, Jepang, Eropa, Australia itu nomor 1 sampai 30. Baru nomor 38 itu Malaysia, negara Islam yang paling baik di dalam manajemen Malaysia. Itu keteraturannya. Coba bayangkan, sholatnya paling rajin tapi paling semrawut dan paling banyak korupsi. Berarti sholatnya nggak benar, hajinya nggak benar. Bahkan yang korupsi itu orang yang hajinya berkali-kali. Itu berarti nggak benar. Nah itu maka kesolehan sosial itu lebih penting daripada kesolehan pribadi. Ya kalau sholat yang benar itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu, Bu, ya. Terakhir, Bu, bagaimana cara menentukan prioritas. Prioritas itu berbeda-beda, Bu, tergantung kepada perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Ya, berbeda prioritas amalan di waktu damai, umpamanya berbeda ketika waktu perang. Waktu Ramadan berbeda dengan waktu yang lain. Saya ada satu halaman lagi, karena apa dibagikan sama Ibu, ya, belum sempat di print, belum. Intinya bagaimana cara menentukan prioritas. Itu dengan cara yang sangat banyak sekali, cuma waktunya habis, saya singkat aja. Jadi tergantung sama orangnya, Bu. Ya, umpamanya saya sebagai ustadz, ya, berbeda dengan Ibu sebagai pegawai, umpamanya. Habis ini yang paling penting bagi saya apa, Bu? Langsung pergi ke bandara, naik pesawat ke Jakarta. Bagi Ibu pergi ke kantor kan beda prioritasnya, karena beda orang. Beda kan? Guru dengan murid beda. Kalau guru prioritasnya ngoreksi, kalau murid prioritasnya belajar. Makanya ibu-ibu yang sudah lanjut usia dengan anak ibu beda, Pak. Ketika bangun malam, ibu nggak ada masalah, sholat tahajud aja, Bu. Tapi bapak, bagi anak ibu yang mahasiswa, yang besok ujian nasional, maka bangun malam belajar, jangan sholat tahajud. Dia sholat tahajud, besoknya nggak bisa jawab, malah nggak naik kelas. Jadi beda-beda, Bu. Prioritas itu sebagai ibu rumah tangga dengan mahasiswa beda. Ustadz dengan murid beda. Seorang dokter dengan seorang pilot beda prioritasnya. Jadi menentukan prioritas itu tergantung kepada orangnya, satu. Tergantung kepada waktunya. Nah, sekarang gini, waktu subuh yang paling baik apa dikerjakan waktu subuh? Ya sholat subuh. Mandinya nanti habis subuh, gitu. Ke kantornya habis subuh. Jangan waktu subuh malah ke kantor, kan gitu. Nah itu jadi harus dibedakan waktunya. Waktu Ramadan paling baik apa? Puasa. Ramadan malah jalan-jalan, kan nggak bener. Ya. Jadi coba saya urutkan sebentar, ini saya ada catatan. Jadi dilihat dari 5 hal. Pertama, kualitasnya. Ya. Kualitas yang lebih kuat itu didahulukan daripada kualitasnya yang rendah. Contohnya,
membaca Al-Quran lebih afdal daripada berzikir. Ya Bu, Al-Quran itu isinya kalamullah, isinya zikir dan isinya doa. Yang paling afdal itu kalau kita kosong Bu, sholat. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga zikir, baru doa. Doa itu nomor terakhir. Ya, Ibu kalau subuh-subuh begitu habis sholat, itu apa? Sebelum doa baca Al-Quran dulu Bu, dipahami maknanya. Setelah baca Al-Quran apa? Zikir. Zikir itu memuji Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, itu zikir. Baru doa ya Allah. Ya Allah itu doa, minta itu terakhir. Ya. Pengaruhnya, yang pengaruhnya lebih banyak dibanding yang lain. Itu dari sisi kualitas. Ya. Begitu juga tadi saya sampaikan juga, kualitas amal dalam hati lebih didahulukan daripada kualitas amal lahir. Amal batin lebih didahulukan daripada amal lahir. Ya. Kedua, dari sisi kuantitas, ya, yang kuantitasnya lebih banyak didahulukan daripada kuantitasnya yang sedikit. Ibadah yang kuantitasnya banyak apa Bu? Haji Bu. Haji, umroh, puasa, ini kuantitasnya banyak kan. Haji itu berapa hari? 10 hari bisa 40 hari. Di sana sholat, itu masuk dalam kategori haji. Sholat, zikir, talbiyah, tawaf, sa'i, kan 40 hari. Jelas lebih afdal daripada sholat 2 rakaat, benar nggak? Haji lebih afdal daripada sholat 2 rakaat. Nah, gitu. Puasa lebih afdal daripada sholat 4 rakaat. Karena puasa kan sehari penuh, sholat 4 rakaat cuman 10 menit. Jadi yang kuantitasnya banyak, yang memerlukan waktu yang panjang. Begitu juga pelaku yang mengerjakan sesuatu yang lebih banyak, tentunya lebih afdal daripada pelaku yang mengerjakan sedikit. Yang khatam 30 juz lebih afdal daripada yang khatam 1 juz. Dilihat dari pelaku, jadi kuantitasnya juga diperhitungkan. Itu yang kedua Bu ya. Yang ketiga dilihat dari tenaga yang dikeluarkan. Semakin tenaganya banyak, semakin banyak pahalanya. Yang rumahnya di Wonogiri itu lebih banyak pahalanya kalau kesini daripada rumahnya di Semedari. Makanya dari habis ini segera pindah rumah jauh-jauh supaya pahalanya banyak. Yang paling jauh saya Jakarta. Maka saya setiap hari kesini pahalanya banyak Bu. Ini tuh ada seorang sahabat Bu yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Jadi nggak beli aja motor, nggak beli aja mobil, nggak mau. Ya, karena semakin jauh jaraknya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Akhirnya dia tetap ya rumahnya jauh itu. Jadi dilihat dari kalau tenaganya lebih banyak, berarti lebih baik. Ya, itu Bu ya. Maka jihad itu afdal karena apa? Tenaga yang dikeluarkannya banyak. Ya. Yang sering diulang-ulang, maka sholat itu lebih afdal karena diulang-ulang tiap hari sampai 5 kali, bahkan sampai berapa puluh kali ya dibanding kegiatan yang lain. Termasuk belajar itu lebih capek loh Bu. Lebih capek, belajar itu capek, maka ilmu itu lebih afdal dibanding kerja. Memperbaiki meja itu masih kalah afdal dengan belajar. Belajar itu nguras otak Bu, capek Bu, cepat lapar, cepat haus, katanya harus minum. Ngarang buku itu ya Allah, nulis itu capek Bu. Nah, karena itu lebih afdal dibanding kerjaan lahiriah gitu. Kemudian yang keempat apa Bu? Yang ketiga tadi ada cabang satu lagi Bu. Mengeluarkan harta yang dicintai lebih afdal daripada mengeluarkan harta yang tidak dicintai. Jadi mengeluarkan harta yang dia cintai, uang, lebih baik daripada infak apa Bu? Infak barang bekas. Kan gitu. Kan ada yang infak, siapa yang punya baju bekas kita infakkan ke
ke korban Gunung Merapi. Dulu kan infaknya pakai baju bekas kan, Bu. Nah, itu afdal juga, tapi lebih afdal kalau kita infakkan baju baru yang baru kita beli. Nah, jadi semakin dia berat, semakin dia pahalanya. Itu, Bu. Itu ada namanya, Bu, siapa namanya, Robi bin As itu. Itu punya 2 istri, Bu. Itu ada Abdurrahman bin Auf Muhajirin datang ke situ kan, dia ninggalkan istrinya, ninggalkan hartanya, dia datang ke situ, diukhuwahkan, disaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, oleh Abdurrahman bin Auf, istri kamu tinggalkan, harta kamu tinggalkan. Saya punya 2 istri. Pilih mana yang kamu cintai, saya cerai, biar kamu nikah. Ini pengorbanan yang luar biasa, istri yang kita cintai kita ceraikan untuk sahabat kita. Oh, luar biasa. Saya ada 2 rumah, pilih yang kamu paling sukai, saya infakkan 1 coba. Kita belum bisa seperti itu, Bu. Belum bisa. Ada 2 rumah, mesti yang kita infakkan rumah yang jelek. Gitu. Di sana ada rumah nggak terpakai, silakan ditempati, kan gitu. Makanya infak yang paling berharga adalah infak dengan sesuatu yang paling kita cintai. Lihat surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik, tidak akan masuk surga sampai menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Baik, kita teruskan dulu. Yang keempat, dilihat dari hukumnya. Yang hukumnya wajib lebih afdal daripada yang hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, dilihat hasil dan dampaknya. Kalau dampaknya luas, lebih afdal daripada yang dampaknya sedikit. Mas saya katakan tadi, ceramah di televisi itu lebih afdal dibanding ceramah di pengajian-pengajian biasa karena dampaknya lebih luas. Jadi begitu, Bu. Jadi ada 5 kriteria untuk menentukan. Ada tambah 1 lagi, Bu, dilihat dari waktu dan tempatnya. Infak pada bulan Ramadan lebih baik daripada infak di bulan Rajab sekarang ini. Nah, Ibu, kalau infak bolehlah diundur sampai bulan Ramadan. Ya. Tempat sholat di Mekah lebih baik daripada sholat di Solo, kan begitu. Makanya banyak yang ngaji, banyak yang umroh, banyak yang iktikaf di sana karena sholat di sana lebih afdal. Cuma kadang-kadang tadi, Bu, walaupun sana lebih afdal, tapi yang butuh orang Indonesia. Kita maunya sholat tahajud di sana, maunya iktikaf di Masjidil Haram, tapi tetangga kita banyak yang miskin. Maka lebih baik kita infakkan harta kita tidak ke Mekah. Jadi kadang 1 prioritas itu benturan. Maka cara menentukan dengan 5 kriteria tadi. Saya kira itu, Ibu sekalian, sudah lebih 10 menit. Saya tutup ya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih punya waktu, ya silakan untuk menanyakan ya apa yang saya sampaikan tadi, baik dengan kertas maupun secara langsung. Silakan, Bu, ada yang bawa kertas? Biasanya saya tanya. Silakan, Bu. Tadi ada. Tadi Ustaz juga bahwa ada dosa yang belum saya uraikan. Jadi yang pertama syirik, kafir, dan apa? Munafik. Jadi dosa-dosa besar yang wajib ditinggalkan adalah syirik, kafir, dan nifak. Ya, itu dosa yang mengeluarkan kita dari keislaman kita. Ya, silakan yang lain, Bu. Ya. Melihat kondisi kita, saya lihat masyarakat yang masih bodoh terhadap diri. Jadi kalau kita berdakwah, apa yang perlu prioritaskan pada mereka? Masyarakat yang kurang dinnya, agamanya, apa prioritasnya? Prioritasnya masyarakat ini kita dakwai penguatan tauhid dan akidah. Ya, PKI dan aliran-aliran sesat yang marak di Solo dan di tempat-tempat lain itu salah satu penyebabnya, karena masyarakat kita ngaji tapi enggak dikuatkan akidah dan tauhidnya, maka terpengaruh dengan aliran sesat. Itu prioritas kita, mengajar mereka dengan akidah terlebih dahulu. Bagi yang sudah kuat baru dikembangkan dalam masalah-masalah yang lain seperti masalah fikih, masalah prioritas amal dan lain-lainnya. Ya, saya kira itu, Pak. Pengalaman Ustaz, kalau kita bahas akidah, Pakai itu, Pak. saya banyak pengalaman
teman-teman ya Ustaz, kalau barang-barang akidah, tauhid mereka lari gitu, orang keberatan. Begini Bu, itu lari bukan karena akidahnya, karena cara nyampaikan itu yang berat-berat dulu. Kan sudah kita bahas tadi. Beramal itu perasaan yang ringan-ringan dulu. Bu, sholat itu wajib. Nah, kita harus bertauhid nyembah Allah saja. Kayak Wali Songo itu loh. Wali Songo itu memang belum selesai, tapi dakwahnya nggak buat orang lari. Jadi caranya dengan budaya dulu, memang belum sempurna, yang menyempurnakan kita mestinya. Jadi kita sampaikan tauhid. Saya kemarin baru saja di Jogja, itu saya tanya sama seorang ustadz di Jogja yang sudah ahli sejarah di situ, dia pakai batik. Saya tanya kok batiknya warna-warni, oh ini ada filosofinya ustadz. Jadi dari keratonnya Jogja yang dahulu itu batik itu ada filosofi tauhidnya. Oh ini kalimat usodo, jadi ada kalimat la ilaha illallah, terus ada pohon, ya ada macam-macam. Ternyata filosofi batik di sana itu sebenarnya menggiring masyarakat agar bertauhid. Makanya dengan masyarakat kayak Solo Jogja ini memang nggak bisa langsung dihantam gitu Bu ya, pelan-pelan dari yang kecil-kecil, yang mudah-mudah sampai kepada yang berat. Yang berat itu terakhir Bu. Insya Allah mereka akan mau tidak lari gitu. Jadi bukan tauhidnya, tapi karena mungkin yang berat-berat dulu yang disampaikan, yang ringan-ringan dulu baru nanti yang berat. Silakan yang lain Bu. Ada yang lain? Cukup? Yang dari kanan ini? Ya, karena sudah jelas ya fikih prioritas ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah kita amalkan Bu. Kita amalkan, karena ilmu saja tidak cukup, harus diamalkan. Maka kami mohon kertas itu jangan dibuang, karena ada ayat Al-Qur'annya, kalau bisa ditempel di tempat tidur kita. Cuma bolak-balik susah ya. Kalau gitu taruh di tengah. Di tengah bisa dibolak-balikan begitu, dibaca ya. Karena kalau nggak dibaca lupa terus itu. Prioritas kita apa, termasuk prioritas waktu bisa dibuka lagi tentang cara mengatur waktu yang benar. Itu nanti dibuka lagi, ada 21 manajemen waktu. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan terus mendapatkan kemajuan akan berkembang setiap hari Bu. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Demikian ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 8 lebih, kami tutup ya pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.